Halo people internet. Kami dari kelompok 1 kelas 11 TKJ. Hari ini kami akan membawa materi tentang komunikasi data. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Diospira Nadia Putri Inggesi. Saya Kelanvina Deva Dimara. Saya Irene Abisai. Nama saya Baitul Matal Fajar. Komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih yang tersambung melalui jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Contoh perangkat komunikasi data yang biasa kita gunakan adalah komputer, laptop, smartphone, dan tablet. Berdasarkan cara pengiriman pesannya, komunikasi data terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi satu arah simplex dan komunikasi dua arah duplex. Supaya komunikasi data bisa dilakukan, perlu yang namanya kompeten komunikasi data. Kompeten ini terdiri dari 5 macam, diantaranya 1 sumber, 2 pengirim, 3 media pengirim, 4 penerima, 5 tujuan. 1. Sumber. Komponen yang pertama adalah sumber. Sumber ini merupakan alat atau perangkat yang dapat memunculkan data yang ingin dikirim. Contohnya, ketika kamu ingin mengirim pesan teks, kamu butuh alat untuk membuat pesan teks tersebut. Nah, alat-alat ini bisa berupa komputer dan perangkat input lainnya, seperti mouse, keyboard, dan lainnya sebagainya. 2. Pengirim. Transmitter merupakan alat yang berfungsi untuk mengolah data yang berasal dari sumber sebelum dikirim melalui media pengiriman. Jadi dalam sistem digital, data itu terbentuk urutan bit 0 dan 1 atau kode biner. Nah, untuk mengolah kode biner ini menjadi sebuah pesan teks yang dapat dipahami manusia, diperlukan alat yang disebut transmitter. Contohnya seperti komputer, laptop, telepon, handphone, dan lain sebagainya. 3. Media pengiriman. Media pengiriman merupakan jalur pengiriman yang menghubungkan sistem sumber ke sistem tujuan. Jadi media pengiriman ini berfungsi untuk mengirimkan data dari pengirim pesan ke penerima pesan. Nah, agar data dapat ditransmisikan dalam media pengiriman, data tersebut harus diubah terlebih dahulu ke bentuk sinyal. 4. Penerima. Penerima merupakan alat yang berfungsi untuk menerima sinyal dari media pengirim dan mengolahnya kembali menjadi sebuah data yang dapat diproses oleh tujuan. Contohnya penerima diantaranya ada komputer, laptop, handphone, telepon, dan lain sebagainya. 5. Tujuan. Komponen yang terakhir adalah tujuan, berfungsi untuk mengolah data dari penerima. Jadi di sini prosesnya itu sama seperti data transmitter, ya. Data yang masih berupa kode biner diolah menjadi pesan teks sesuai dengan informasi yang dikirim oleh si pengirim pesan. Berikut ini adalah alur komunikasi data. Aplikasi sistem komunikasi data. Aplikasi sistem komunikasi data adalah media yang berfungsi untuk mentransmisikan data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Klik ini akan dibahas 4 contoh aplikasi sistem komunikasi data yang banyak digunakan saat ini. ATM. ATM adalah aplikasi sistem komunikasi data yang berfungsi sebagai perangkat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang, mengecek rekening tabungan, dan kegiatan lainnya tanpa dilayani oleh karyawan bank secara langsung. Email adalah aplikasi komunikasi data yang digunakan sebagai sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. E-commerce. E-commerce adalah aplikasi sistem komunikasi data yang biasa digunakan sebagai sistem perdagangan elektronik yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembayaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dengan menggunakan perangkat elektronik. M-Banking. M-Banking adalah jenis aplikasi sistem komunikasi data yang mendukung fasilitas perbankan dan bisa diakses melalui perangkat komunikasi bergerak. Misalnya smartphone. Kamu juga perlu tahu nih, fasilitas yang disediakan di M-Banking ini hampir sama loh dengan ATM, tetapi bedanya di sistem M-Banking ini nggak bisa mengambil uang cash. Oke guys, itu saja dari kami. Thank you for watching. See you.